Pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Semangat. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Bu, dan luar biasa. Luar biasa. Sehat, Yes. luar biasa. Ayo sama-sama. Apa kabar semuanya? Sehat dan luar biasa. Luar biasa. Semangat belajar. Nanti kalau ibu sebutkan halo, kalian panggil ya hai. Kalau ibu bilangnya hai, kalian sautnya jadi Halo. Halo. oke. Ibu mulai ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Halo. Hai. Hai. Halo, halo. Halo. Hai. Panggil satu orang ini. Ada yang belum memperhatikan ibu. Anak ibu Margareta. Ayo perhatikan ibunya. Halo Margareta. Lagi kerjain PR dia, Bu. Kan kita baru mulai. Siap PR ya, begitu, Bu. matematika, Bu. Oh, Siap itu, Bu. ya sudahlah. Itu bukan perilaku yang baik untuk dicontoh anak ibu. Kalau PR itu harus disiapkan di Rumah. Oke, nah semua hari ini dalam keadaan sehat kan? Nah sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dipimpin oleh Yulia. Silakan Nak dipimpin doanya. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak ibu. Oke, sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya. Yuni, Hadir, Bu. Yuli, Banyak Yuli, Bu. oh Yulianti. Hadir, Bu, harus lengkap lah, Bu. Oh maaf anak ibu yang cantik, Yulianti, Nina, Helmira. Hadir, Bu. Oke, semua sudah hadir ya. Oke, nah hari ini sebelum memulai pelajaran kita bernyanyi dulu. Bernyanyi lagu Bangun Pemudi Pemuda. Tahu kan? Tahu, Tahu. Oke, sama-sama ayo keluarkan suaranya. Bila perlu mamanya yang lagi masak di rumah harus tahu. Oh, itu anakku si Nina lagi nyanyi gitu ya. Ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Bangun budi pemuda Indonesia. Tangan baju. Tangan baju. Untuk menegakkan masyarakat Jadi Oke, tepuk tangan dulu. Suaranya bagus-bagus, semua jadi penyanyi sepertinya nanti anak ibu ini.
Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet dan juga teks formulir. Nah, sebelumnya anak-anak ibu juga sudah belajar tentang jenis-jenis magnet, ada magnet batang, ada magnet silinder, dan yang lain-lain. Nah, hari ini kita lanjutkan ya anak ibu. Oke, sebelumnya ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, sebentar ya, ibu akan tampilkan. Oke, sebelum ibu tampilkan, ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Lihat semua di WA grupnya. Oke, ibu akan mengirimkan. Oke, sudah sampai semuanya? Sudah, Bu. Oke, perhatikan videonya. Nanti akan ibu stop videonya. Kamu akan ibu kasih instruksi untuk mengerjakan apa. Jadi harus diperhatikan videonya ya, Nak ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nggak kelihatan ya? Belum, Muncul, Bu. Belum. Hai, apa kabar semuanya? belum nampak, Bu. Belum ada, Bu. Bentar ya. Kali ini Bu, dari siapa itu? Siapa itu? Keren. ini sudah kelihatan anak Ibu Mufidah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, diperhatikan dengan baik-baik. Oke, Ibu mulai ya. Hai, apa kabar semuanya? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini berjumpa kembali dengan Ibu. Hari ini kita belajar tema 5 yaitu wirausaha, subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan, PB ketiga. Pasukanmu, Bu, udah ada. Nah, Calon-calonmu. Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi Betul lah. pelajaran, berikut hal-hal yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah setelah kamu nanti mengamati video Betul lah, masa pembelajaran belum ini, ada. yaitu tentang sifat-sifat magnet, kamu diharapkan dapat menganalisis sifat-sifat magnet dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran ini, kamu juga dapat menyajikan laporan tentang sifat-sifat magnet dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran ini, kamu dapat menganalisis tentang berbagai jenis teks formulir dengan benar. Dan yang terakhir adalah, setelah mengamati video pembelajaran ini, kamu dapat mengisi teks formulir sesuai petunjuk pengisiannya dengan cermat. Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama adalah magnet bisa menarik benda tertentu. Magnet hanya dapat menarik benda tertentu di sekitarnya. Benda yang dapat ditarik magnet dinamakan benda magnetis. Contohnya besi, nikel, dan lain-lain. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda non-magnetis. Contohnya plastik, kayu, dan lain-lain. Perhatikan animasi di bawah ini. Di sini terdapat paku, benang, jarum, dan juga cangkir dari bahan plastik. Ketika didekatkan dengan sebuah magnet, apakah yang terjadi? Ya, jadi benda yang dapat ditarik magnet adalah paku dan juga jarum. Nah, benda tersebut dinamakan dengan benda magnetis, sedangkan cangkir dan benang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, itu disebut dengan benda non-magnetis. Kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan.
Nah, bagian magnet yang berwarna merah yang terdapat huruf N artinya north atau kutub utara. Kutub utara magnet akan selalu menghadap ke arah utara bumi. Dan bagian berwarna hitam dengan huruf S atau south adalah kutub selatan. Kutub selatan magnet akan selalu menghadap ke arah selatan bumi. 3 adalah kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama akan tolak-menolak. Seperti pada gambar yang pertama, di mana kutub utara dan kutub selatan itu jika didekatkan akan tarik-menarik, sedangkan yang di bawah, jika kutub utara dengan kutub utara didekatkan, mereka akan tolak-menolak. Sifat yang keempat adalah gaya magnet bisa menembus penghalang. Magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Jadi meskipun ada logam yang terhalang oleh kaca atau kertas, namun logam tersebut tetap terkena gaya magnet. Seperti pada gambar di bawah ini, jika ada magnet yang dihalangi oleh kertas dan di atasnya ada benda magnetis, jika magnet yang di bawah digerakkan, maka benda di atas akan ikut bergerak ke arah magnet digerakkan. Oke, anak ibu semuanya, kamu sudah memperhatikan video tentang sifat-sifat magnet. Sekarang ibu bagi kelompok dulu ya, sebelum kita mengerjakannya. Oke, kelompok pertama itu namanya kelompok melati. Oke, siapa yang mau jadi kelompok melati? Saya. Oh, ibu bagi aja ya. Kelompok melati ada anak ibu Mufida, ada ibu Yulia, dan juga Yuni. Kemudian ada kelompok mawar, ada Romian, ada Yuni, dan ada Nina. Kemudian yang terakhir ada kelompok anggrek, ada Yulinda, Siska, Margaret, dan Yulianti. Oke, nah sudah lihat semua LKPD-nya nak yang sudah ibu bagikan? Sudah, Bu. Oke, ini Bu stop dulu biar kita perhatikan dulu ya. Oke, kita lihat dulu tugas yang Ibu bagikan. Sama-sama kita melihat supaya nanti paham cara mengerjakannya. Oke. Coba lihat dulu LKPD 1 yang Ibu bagikan. Nah, pada LKPD itu ada di situ langkah-langkah. Coba bacakan dulu Yulianti, langkah-langkah yang pertama apa yang harus dilakukan? Yang pertama, amati kembali video sifat-sifat magnet. Tap. Yang kedua, Yuni. Ya, Bu. Apa yang kedua langkah berikutnya, nak? Magnet memiliki 2 kutub, Bu. Langkah loh Bu Yuni. Oh, langkah, Bu. Ya, maaf, Bu, kecil. Tuliskan sifat-sifat magnet dalam bentuk peta pikiran di bawah ini, Bu. Ya, yang ketiga, apa anak Ibu Siska? Kerjakan dengan mandiri, Bu. Iya, salah, ini dengan diskusi maksudnya. Oke, nah sekarang ini dikerjakan dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, tadi kamu sudah memperhatikan video, sudah Ibu tampilkan ada 5 sifat-sifat dari magnet. Nah, dari kelima sifat magnet itu silahkan kamu isikan di peta pikiran yang Ibu sudah buatkan di dalam LKPD-nya. Oke? Paham anak Ibu? Paham, Bu. Kasih waktunya 5 menit untuk berdiskusi dan menuliskannya kembali di peta pikirannya. Silahkan berdiskusi anak Ibu. Bu, saya izin toilet ya, Bu. Boleh. Oke, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap, mantap. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu ada permainan. Oke, jadi permainannya ini nanti kalau Ibu, nanti kita sama-sama nyanyi
bernyanyi, tapi kalau nanti sebutkan 1, 3, 5, menyebutkannya jangan 1, dibalas dengan tepuk tangan gini. Ya, nanti Bu bilang 1, 3, 5 tepuk tangan. 1, 3, 5 tepuk tangan. Nah, pada saat itu nanti Bu tunjuk misalnya Nina. Nah, kalau Nina jangan sebutnya 1, tapi balasnya dengan. Nah, kemudian 2, Margaret. Kalau Margaret sebutkannya 2. Nah, yang ketiga misalnya Ibu panggilkan Yulia. Jangan Yulia, jangan bilangnya 3, tapi tepuk tangan. Oke, paham anak Ibu? Paham, Bu. Kita mulai ya. Ayo dibuka dulu mute-nya. Oke, kita mulai ya. 1, 3, 5 tepuk tangan. 1, 3, 5 tepuk tangan. Yusina. Gak kedengaran suara tepuk tangannya. Benar, Bu. Oh, oke, ulang ya. Nina. 1. Kalau 2 tepuk tangan. Dua. Konsentrasi nih. Kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. 1, 3, dan 5. Oke ya. 1, 3, dan 5. Kita ulang ya. 1, 3, 5 tepuk tangan. 1, 3, 5 tepuk tangan. Marga, Siska. Satu ya, Bu. Yulianti, jangan ketawa. Kurang fokus dah jadinya. Fokus. Banyak kali yang melamun, Bu. Iya kan? Ayo fokus dulu, semangat dulu, semangat. Senyum dulu, senyum. Sebentar lagi kita sudah mau pulang. Mau pulang kan? Iya, Bu. Saya permisi bentar, Bu ya. Sekali lagi ya. 1, 3, 5 tepuk tangan. Yulianti. Yuni. 2. Mupida. Nina. 4. Romian. Macet ya. Oke, sudah karena berhubung jaringan kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, Ibu juga akan tampilkan lagi kembali videonya. Silakan anak Ibu mengamati. Halo. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah Teks formulir. Yes, Teks formulir. we are the best. Sekarang kita akan belajar tentang teks formulir. Nah, apa saja ya jenis-jenis dari teks formulir? Bagaimana cara kita mengisi teks formulir? Untuk itu anak ibu perhatikan dan amati dengan cermat ya. Jenis-jenis teks formulir. Nah, jenis teks formulir yang pertama yaitu formulir pendaftaran, yaitu formulir yang berfungsi untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Yang kedua adalah wesel pos, yaitu formulir yang berfungsi untuk mengirim uang kepada seseorang. Yang ketiga adalah kartu anggota, yaitu formulir untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota dari suatu organisasi atau kelompok. Yang keempat ada kartu pos, yaitu formulir untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Yang kelima ada daftar riwayat hidup, yaitu berfungsi untuk menjabarkan identitas dan pengalaman kepada pihak lain. Dan yang terakhir adalah slip menabung, yaitu formulir yang berfungsi sebagai rincian penyetoran atau arsip untuk bank. Nah, anak-anak ibu, ini sudah kamu ketahui bahwa ada 6 jenis teks formulir.
ini adalah contoh-contoh formulir. Yang pertama adalah contoh formulir pendaftaran, yang kedua adalah formulir wesel pos, yang ketiga yaitu untuk pendaftaran anggota, ada tentang formulir daftar riwayat hidup. Nah, kamu sudah mengetahui jenis-jenis teks formulir. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengisi teks formulir. Nah, hal-hal yang perlu kamu ketahui adalah bahwa untuk mengisi formulir, yang pertama adalah isi formulir dengan menggunakan nama yang lengkap. Yang kedua, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Yang ketiga, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Yang keempat, tulislah tujuan mengikuti atau tujuan mendaftar. Yang kelima adalah isilah tanda tangan dengan nama yang lengkap. Perhatikan cara mengisi formulir pada video berikut ini. Ini adalah contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Yang pertama ada identitas diri. Yang perlu kamu isi adalah nama lengkap. Nah, contohnya di sini nama lengkapnya Sultan Afraja. Kemudian umur diisi dengan umur 11 tahun. Kalau umurnya 11 tahun, kalau umur kamu 12 tahun silakan ditulis 12 tahun dan seterusnya. Kemudian kelas. Nah, sekarang kamu berada di kelas berapa? Kelas 6 SD atau kelas 5 SD boleh. Kemudian alamat rumah, silahkan ditulis alamat rumah yang lengkap. Contoh alamat rumah kamu ada di Jalan Bukit Kubu. Nah, ditulis dengan tulisan yang rapi ya, Nak. Jangan lupa melampirkan atau menuliskan juga kota, misalnya kota tebing tinggi, kota Medan, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah kode pos harus dicantumkan. Kemudian untuk nomor telepon rumah, nah jika tidak ada, boleh kamu menggantinya dengan nomor handphone orang tua kamu atau nomor handphone yang bisa dihubungi oleh panitia. Kemudian silakan kamu mengisi nama sekolah. Nah, kamu bersekolah di sekolah misalnya SD Negeri 167102 atau SD swasta. Silakan kamu tulis dengan tulisan yang rapi dan jelas. Kemudian alamat sekolah jangan lupa ditulis juga dengan tulisan yang jelas. Nah, untuk nomor telepon sekolah, jika kamu tidak mengetahuinya, boleh dikosongkan dengan membuat tanda garis seperti yang Ibu buat. Kemudian jangan lupa nomor kartu pelajar. Nah, jenis lomba apa yang kamu ikuti, silakan kamu tuliskan di tempat yang sudah disediakan pada formulir, misalnya lomba cerdas cermat ASEAN. Nah, setelah kamu mengisi semua data-data di atas, di bagian bawah kamu diharuskan untuk menulis nama lengkap dan juga kamu harus membuat tanda tangan. Itu menandakan bahwa kamu sudah menyetujui dan ikut mendaftar. Nah, anak-anak Ibu, kamu sudah melihat
Suaranya, Bu. Oh iya. Nah, anak ibu, kamu sudah memperhatikan video cara mengisi formulir. Nah, di LKPD yang kedua, coba dibuka. Nah, di situ ada ibu buat formulir kosong. Nah, di atasnya ada langkah-langkah yang harus kamu ikuti dulu sebelum mengisi formulirnya. Contoh, ibu tampilkan kembali ya. Oke. Nah, ini kan contoh formulir yang sudah Ibu bagikan di LKPD-nya. Ya, Bu. Nah, ini kan masih kosong. Jadi, sekarang kelompok kalian berdiskusi untuk mengisi identitas yang masih kosong pada pada formulir yang Ibu bagikan. Boleh salah satu orang aja. Misalnya kan satu kelompok itu ada 3 orang. Boleh pilih satu orang aja, nggak mesti harus bertiga. Misalnya nama lengkap ditulis ada kelompok pertama, Mufida, Yulia, dan Yusina. Tidak usah, pilih satu aja. Oke? Bisa, Nak? Ya, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit berdiskusi dan langsung dikerjakan di LKPD-nya. Oke, silakan Ibu kasih waktu untuk berdiskusi dan mengerjakan. Oke, sudah siap anak Ibu? Sudah siap? Belum, Kelompok Bu. Sudah, Bu. Dah. Mawar? Mawar tadi siapa aja ya di kelompok Mawar? Coba. Ada siapa aja di kelompok Mawar tadi? Ada Romian, ada Yuni, ada Nina. Sudah siap, Nak? Belum, Bu. Ayo, Sedikit cepat-cepat. lagi, Bu. Yuk. Jangan cerita-cerita, disiapkan dulu. Ya, Bu. Oke, sudah siap semua? Iya, Bu. Nah, sekarang kemarin kan Ibu sudah memberikan pengumuman hari ini kita boleh bawa handphone. Ya kan? Nah, coba diangkat dulu handphonenya semua. Ayo, Ibu. coba dibawa handphonenya. Sudah? Ya, yang tidak punya handphone boleh duduk di sebelah temannya yang tidak punya handphone. Oke, sudah? Mantap. Nah, di WA Group, Ibu sudah kirimkan link. Nah, link itu mengingatkan, itu adalah alamat yang ada di internet. Jadi, coba lihat, ada di situ dia berwarna biru. Ya kan? Ada dia berwarna Biru, biru. Bu. Iya. Ada nggak? Ada, Bu. Nah, coba diklik yang warna birunya. Sudah, Bu. Sudah? Ya, Nah, Bu. apa tampilan di atasnya? Coba, siapa yang sudah membuka? Isi formulir ya, Bu. Iya. Formulir, Bu. Mengisi formulir. Apa-apa aja di dalamnya? Ada nama, Bu. Ada nama, apalagi? Asal sekolah, Bu. Asal sekolah, dan yang lain-lain. Nah, yang tadi kan kerjanya kelompok. Nah, sekarang itu yang link yang sudah dibagikan dikerjakan secara mandiri. Ya, kerjakan sendiri dengan menggunakan handphonenya. Kan semua sudah punya handphone kan? Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Ayo. Oke, sudah? Oke, nah saatnya kita menampilkan
hasil LKPD pertama, kedua, dan juga yang sudah kita isi di handphone. Nah, untuk yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat magnet. Kelompok siapa yang mau menampilkan? Saya, Bu. Kelompok dari? Melati, Bu. Oh, Melati. Silakan kelompok Melati. Saya kelompok Melati ya, Bu. Bukan anggrek. Kami lah, Bu. Kami, Bu. Anggrek, Bu. Oke, boleh. Bu ya, Bu. Oke, sudah, Bu. Oke, coba ditampilkan, dibesarkan dulu yang sudah diisi. Ini, Bu. Geser ke bawah, nak. Ya, Bu. Ini kan, Bu, sifat-sifat Oke, silahkan magnet. dibacakan isi dari peta pikiran yang sudah kalian diskusikan. Yang pertama kan, Bu, sifat magnet itu magnet bisa menarik benda tertentu. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Iya. Yang ketiga, kutub yang berbeda akan saling menarik, kutub yang sama akan saling menolak. Yang keempat, gaya magnet bisa menembus penghalang. Yang kelima, memiliki medan magnet, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok anggrek. Nah, yang berikutnya, adakah yang mau menanggapi dari kelompok yang baru dibacakan? Ada yang kurang kira-kira jawabannya atau sudah pas, nak? Sudah bagus, Bu. Sudah sama kami, Bu. Sama, Bu. Sama. Hati ya, Bu. Kalau begitu kita lanjut, berarti kita sekarang Ibu meminta anak Ibu kelompok lain yang untuk mau menampilkan tentang yang sudah mengisi formulirnya. Kelompok siapa kira-kira yang mau menampilkan? Saya sudah, Bu. Oh, Ibu Yuni. Saya, Bu. Dari Mufida ya? Oke, Mufida dari kelompok Melati kan? Iya, Bu. Oke, silakan ditampilkan. Bentar ya, Bu. Share screen. Ini, Bu. Sudah nampak, Bu? Belum. Belum. Oke, sudah. Oke, coba pelan-pelan. Ya, ini, Bu, ya. Ya, oke. Coba dibacakan, nak. Oke, bentar, Bu. Ini formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Oke. Pertama, identitas diri. Nama lengkap Mufidasari, umurnya 11 tahun, kelas 6 SD, alamatnya Jalan Bukit Kubu nomor 12, Kota Tebing Tinggi, kode posnya 14267, nomor telepon rumah 0812 0324 9876. Nama sekolahnya SD Negeri 167102 Rambutan. Alamat sekolah Jalan Bukit Suling. Nomor telepon sekolahnya saya tidak tahu nomor telepon sekolah kami. Nomor kartu pelajarnya 0234123123. Jenis lomba yang akan diikuti lomba cerdas cermat ASEAN. Ini tanda tangan saya, Bu Guru. Oke, terima kasih Mufida. Tepuk tangan dulu untuk Mufida. Oke, silakan ditutup Mufida. Nah, yang terakhir, harimaunya makan wortel ya, Bu? oke, yang terakhir adalah apa tadi, nak? Mengisi link yang sudah Ibu bagikan. Iya, siapa yang mau menampilkan? Izin, Bu, kata ketua kelas mau istirahat, Bu. Oh, mau istirahat. Oke, sebentar lagi, 3 menit lagi. Siapa yang mau? Terakhir lagi. Tadi sudah saya kirim, Bu. Oke, sudah. Coba kita lihat ya. Ini juga udah ngirim, Bu. Oh, sebentar. Oke.
Oke, silahkan. Ini akan Ibu bagikan. Oke, nanti untuk tugas Google Form-nya akan Ibu lihat karena sudah dikirim ya, jadi tidak bisa ditampilkan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Itu nanti akan Ibu periksa siapa saja anak Ibu yang sudah mengerjakannya. Oke, nah anak-anak Ibu hari ini kita sudah belajar tentang apa aja? Tentang Sifat-sifat magnet, Bu. sifat-sifat magnet, Lalu formulir. formulir. Nah, terus Formulir. teks formulir. Nah, Lalu bikin semoga nanti ke depannya apa yang kamu pelajari hari ini dapat bermanfaat. Oke, nah Ibu sudah bagikan untuk tes evaluasi yang kamu kerjakan ada 5 soal. Nanti dikerjakan, kemudian besok dikumpul di meja Ibu. Oke? Nah, Oke, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa mengucap syukur karena pelajaran kita sudah selesai. Oke, berdoa dipimpin oleh Yulia. Ayo Yulia. Baik teman-teman, sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Yulia. Selamat istirahat anak Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu Juliana. Kepada Pak Ariel.